Krunic masih jadi pemain penting Pioli dan Milan. Krunic telah dikaitkan dengan beberapa klub musim panas ini, namun belum ada pergerakan serius yang terjadi. Alasannya cukup sederhana, yakni Pioli ingin mempertahankannya di skuadnya dan Rossoneri pun mengakui nilainya. Pemain internasional Bosnia yang datang dari Empoli dengan mahar hanya 8 juta euro atau 122 miliar rupiah. Mungkin bukan sosok paling spektakuler di lapangan, tetapi ia mampu melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh sumber di Sempre Milan, ia sangat multifungsi. Musim lalu, gelandang 28 tahun tersebut bermain sebagai bek kanan, gelandang tengah, winger kiri, nomor 10, dan bahkan striker bersama Milan. Hal tersebut lantas berbicara banyak mengenai kemampuan multifungsinya dan seberapa besar kepercayaan sang pelatih terhadapnya yang merupakan hal paling penting. Fans Rossoneri jelas memiliki pandangan yang berbeda saat menyangkut mantan bintang Empoli. Namun fakta bahwa ia menjadi starter dalam pertandingan krusial penentu Scudetto melawan Hellas Verona, Atalanta, dan Sassuolo masih tetap ada. Ia juga masuk sebagai bangku cadangan ketika klub membalikan keadaan dalam duel kontra Lazio dan Fiorentina. Dengan kata lain, Krunic masih menjadi pemain berguna bagi Milan dan gajinya juga tidak membebani klub. Karena itulah, tebusan yang dibayarkan 4 tahun lalu terbukti menjadi terjangkau. Bahas perpanjangan kontrak, Milan jalin kontak dengan agen Giroud. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Antonio Vitiello dari Milan News melalui akun Twitter miliknya, Rossoneri cukup yakin dengan kualitas yang dibawa Giroud ke tim hingga membuat manajemen raksasa Serie A tersebut ingin memperpanjang kontraknya. Striker 35 tahun tersebut sejatinya masih memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya saat ini. Namun Milan merasa mereka bisa memanfaatkannya setelah musim depan berakhir jika melihat segala kontribusi yang ia berikan ke klub musim lalu. Karena itulah, ada kemungkinan Rossoneri ingin mengikatnya dengan kerjasama baru, sehingga jika mereka ingin menjualnya pada bursa transfer musim panas mendatang, mereka masih bisa menerima kompensasi, meskipun nilainya tidak akan besar mengingat usianya saat ini. Pemain internasional Prancis tersebut bergabung raksasa Serie A pada Juli 2021 dari Chelsea dengan mahar sekitar 1 juta euro atau setara dengan 15 miliar rupiah. Nilai pasarnya saat ini berada di angka 3,15 juta pound sterling atau 56 miliar rupiah berdasarkan data dari website Transfermarkt. Giroud sendiri tampaknya tidak akan keberatan memperpanjang kontraknya bersama Milan. Terlebih ia tampaknya juga cukup bahagia di klub yang telah ia bantu memenangkan Scudetto musim lalu. Jadi korban salah tangkap polisi, gelandang AC Milan buka suara. Gelandang AC Milan Timeo Bakayoko membuat heboh Italia. Dia sempat terlihat sedang digeledah polisi beberapa hari lalu yang ternyata salah tangkap. Awalnya, polisi sudah membuat sebuah jebakan atau penghalang di jalan raya. Ini menyusul terjadinya baku tembak antara dua geng di kota Milan. Sialnya, Timeo Bakayoko sedang melewati daerah itu. Dia pun langsung diberhentikan dan diperiksa sebelum akhirnya polisi menyadari kesalahan mereka. Setelah bungkam beberapa lama, ex-Chelsea ini akhirnya buka suara soal insiden tersebut. Dia mengaku tak marah dengan kesalahan itu, tapi dia tak sepakat dengan cara polisi beraksi. Polisi sudah akui itu kesalahan dan menyadarinya saat itu. Salah itu wajar karena manusiawi. Tak ada masalah dengan itu. Namun cara mereka gunakan kekuasaan itu yang jadi masalah. Mereka sudah terlalu jauh melangkah, katanya seperti dikutip di Marca. Bakayoko menceritakan kalau dirinya dan penumpang yang ada di dalam mobilnya berada dalam bahaya saat polisi menggeledahnya. Dia merasa metode yang dilakukan polisi ini salah. Masalahnya bukan karena kesalahan itu, tapi metode yang mereka gunakan. Saya lihat senjata hanya berjarak beberapa meter dari saya dan penumpang, katanya. Polisi sudah jelas membuat kami dalam bahaya, tak peduli apapun alasan mereka lakukan itu. Sementara itu, polisi membela diri atas kesalahan yang mereka lakukan. Mereka mengaku hanya menjalankan tugas dengan sepantasnya.
Harus dicatat kalau penggeledahan itu terjadi dalam konteks operasional, di mana tindakan hati-hati level tertinggi dipakai, bunyi pernyataan polisi. Milan ditawari peluang rekrut gelandang PSG Georginio Wijnaldum. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, Wijnaldum telah ditawarkan kepada Rossoneri dalam beberapa hari terakhir. Namun hanya klub ibu kota yang mengevaluasi kemungkinan transaksi tersebut, mengingat Jose Mourinho sudah lama ingin melatih bintang PSG tersebut. Mantan bintang Liverpool tersebut telah dikeluarkan dari skuad untuk tur pramusim PSG dan dapat direkrut dengan status pinjaman bersama pilihan pembelian di angka 20 juta euro atau setara 306 miliar rupiah. Plus 8 juta euro atau 122 miliar rupiah net per musim, separuhnya bakal ditanggung oleh klub Ligue 1. Saat Milan tampaknya tidak tertarik pada bek 31 tahun tersebut, meskipun saat ini mereka sedang mencari sosok gelandang baru. Mourinho telah memberikan persetujuannya dan Roma sedang mempelajari kemungkinan transaksi transfernya. Sementara itu, mereka juga sedang mencari cara untuk memanfaatkan kebijakan keringanan pajak Growth Decree yang membutuhkan jaminan bertahan di Italia selama 2 tahun atau lebih. Meski rival Serie A mereka serius ingin memboyong Wijnaldum, Rossoneri memiliki profil pemain khusus untuk didatangkan ke skuad musim panas ini, seperti usia muda. Kendati demikian, hal tersebut mungkin bisa berubah seiring berjalannya bursa transfer, terutama jika manajemen gagal mendaratkan target lain yang mereka inginkan.